Setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas kabar terbaru dari pemeran Mirai Hibino yaitu Shunji Igarashi. Di sini gua pengen ngebahas juga kabar terbaru dari pemeran Ryu Aihara guys, yaitu Masaki Nishina, Human Host Ultraman Hikari di episode akhir pak. Dimana berbeda sama kabar terbaru si Mirai kemarin yang bikin kita seneng dan bikin kita bangga juga. Kabar terbaru si Ryusan ini ada yang bikin kita seneng, tapi ada yang bikin kita sedih sekaligus kecewa juga pak. Buat kalian yang suka banget sama Human Host si Ultraman Hikari ini harus nonton video ini sampai habis sih. Oke lah, langsung aja, jangan lupa like video ini. Dan inilah kabar terbaru dari pemeran Ryu Aihara yaitu Masaki Nishina. Sebelum kita ngebahas karirnya atau pekerjaannya yang gua yakin kita semua bakal bangga dan seneng banget sama si Ryusan ini, di sini gua pengen ngebahas dulu soal dia yang udah punya keluarga guys. Dimana berbeda sama si Shunji kemarin yang baru ngumumin pernikahannya di awal tahun 2025 ini, si Masaki Nishina ini udah ngumumin pernikahannya buat kedua kalinya pak di akhir tahun 2022 dengan seorang aktris bernama Manaka Nishihara. Terus setelah pernikahannya ini berumur 2 tahun, pada tanggal 18 November tahun 2024 kemarin, akhirnya mereka berdua ini dikaruniai seorang anak laki-laki guys, yang lucu banget gitu. Buset, ini udah berkeluarga aja ya si Masaki ini. Perasaan baru kemarin deh beliau ini jadi karakter yang suka marah-marah ke Ultraman gitu. Oh ya, sedikit info yang bikin gua seneng banget nih ya. Mereka berdua ini pernah live di TikTok gitu kan beberapa bulan yang lalu. Dan yang bikin senengnya, komentar iseng gua itu beneran dibaca pak. Bahkan istrinya aja sampai ngeja nama gua banget gitu. Tokure-san, halo. Halo, Masaki-san, Manaka-chan, konbanwa. Hai, konbanwa. Konbanwa, halo. Terus selain live di TikTok tadi, di tahun 2022 juga pasti Masaki sama si Shunji itu live di Instagram. Lagi-lagi komentar gua dibaca guys. Mana sampai nyebut-nyebut Bali lagi karena di Indonesia. Halo, I'm from Indonesia. Indonesia? Indonesia, Bali. Jujur ini bikin gua seneng banget pak. Ya kapan lagi kan komentar kita bisa dibaca dan dibalas langsung sama orang favorit kita. Bener-bener seneng parah guys. Walaupun kelihatan bahagia banget sama keluarga kecilnya sekarang, seperti yang gue udah bilang tadi, kabar terbaru si Masaki Nishina ini ada yang bikin kita seneng, sama ada yang bikin kita sedih, sekaligus kecewa pak sama si Masaki ini. Karena kita semua pasti tahu lah kalau pernikahan yang kita bahas barusan itu merupakan pernikahan yang kedua kalinya guys. Yang itu artinya apa? Dulu si Masaki ini pernah nikah juga pak di tahun 2011 dengan seorang aktris juga bernama Hanako Takigawa. Dimana yang bikin sedih sekaligus kecewa banget, 1 tahun kemudian di tahun 2012 mereka ini mutusin buat bercerai atau berpisah guys, dikarenakan beberapa kesalahan yang dilakuin sama si Masaki ini. Dimulai dari ada kabar perselingkuhan yang dia lakuin, terus katanya juga gaya hidup si Masaki ini boros banget pak, yang otomatis hubungan mereka ini jadi nggak baik sampai bercerai gitu. Terus yang parahnya lagi nih ya, setelah dia bercerai dari istri pertamanya di tahun 2014, si Masaki ini kan udah pacaran lagi tuh sama seorang aktris lagi bernama Haruna Yabuki. Yang bikin kecewanya lagi, si Masaki ini malah selingkuh lagi guys sama wanita lain. Jujur ini gua kecewa banget sih, terutama karena dia yang selingkuh itu. Sampai selingkuh 2 kali loh. Tapi ya walaupun beliau ini punya masa lalu yang bikin fansnya kecewa termasuk gua, di sini kita harus percaya sama dia pak. Dimana dengan kabar terbarunya yang udah punya istri sama udah punya anak yang udah kita bahas tadi, kita harus percaya guys kalau beliau ini mau berubah jadi orang yang lebih baik lagi. 西田正樹で西田正樹と申します。お前が言うんかい。
Setelah ngebahas masa lalunya dan kabar dia sekarang yang udah punya keluarga, di sini kita bakal ngebahas karirnya guys, atau pekerjaannya yang gua yakin sebagian besar dari kalian semua beranggapan kalau beliau ini ya cuma seorang aktor aja gitu. Namun faktanya sama halnya kayak si Shunji atau si Mirai kemarin yang jadi Ultraman di dunia nyata, si Masaki ini pun jadi Ultraman di dunia nyata juga pak, dikarenakan mereka berdua ini ngebangun perusahaan fasilitas yang punya tujuan mulia guys. Dimana buat teman-teman semua yang belum tahu, perusahaan fasilitas mereka ini bertujuan supaya orang-orang yang punya disabilitas atau kekurangan itu bisa dapat banyak ilmu yang ngebuat mereka jauh lebih gampang buat dapat pekerjaan. Jujur ini gua salut banget sih sama mereka berdua. Berasa ada Ultraman Hikari sama Ultraman Mebius di dunia nyata gitu. Terus yang bikin gua kaget nih ya, ternyata perusahaan fasilitas milik si Shunji ini itu terinspirasi dari perusahaan fasilitas milik si Masaki ini guys. Yang itu tandanya apa? Perusahaan fasilitas milik si Masaki ini udah ada dari sebelum perusahaan si Shunji ada. Udah ada lebih dulu gitu. Namun sayangnya informasi soal perusahaan fasilitas milik si Masaki ini dikit banget pak. Entah apa itu nama perusahaannya, kapan tanggal pasti perusahaannya dibangun, ya pokoknya dikit banget guys. Berbeda sama perusahaan fasilitas milik si Shunji yang lebih banyak buat informasinya gitu. Palingan salah satu info jelas soal perusahaannya ini ada di letaknya pak, yang ada di kota Nichinan, prefektur Miyazaki, Jepang. Oh ya, buat yang penasaran soal informasi lengkap perusahaan milik si Shunji Igarashi ini atau si Mirai Hibino, teman-teman semua bisa langsung nonton aja video pembahasan kabar terbarunya ya. Gua udah taruh videonya di sini guys, supaya kalian tinggal klik aja. Berbeda sama si Shunji Igarashi yang lumayan susah buat nongol di project Ultraman sekarang, si Masaki Nishina ini harusnya jauh lebih gampang buat muncul lagi di project Ultraman sekarang guys, dikarenakan beliau ini masih aktif jadi seorang aktor gitu. Namun sayangnya walaupun masih jadi seorang aktor, menurut gua pribadi berhubung si Masaki ini punya banyak kasus perselingkuhan di masa lalu yang udah kita bahas tadi, kayaknya jadi lumayan susah pak buat dia muncul lagi di Ultra Series. Ya kalian pasti tahu lah kalau di negara Jepang itu kalau ada orang yang pernah punya masalah, apalagi ini masalah yang cukup besar, itu susah banget guys buat memperbaiki namanya lagi. Tapi ya walaupun kayak gitu, kita doain aja pak, semoga si Masaki ini bisa jadi orang yang jauh lebih baik lagi, muncul lagi di project Ultraman sekarang. Ya mungkin yang paling masuk akal ya, beliau ini bisa jadi cameo gitu kali ya, kayak si Komon yang muncul di series Ultraman X, atau muncul di acara event Ultraman gitu guys, kayak si Shunji kemarin yang muncul di acara Subukon tahun ini. Soalnya kalau comeback jadi seriusan lagi, kayaknya udah nggak bisa deh, udah jauh banget soalnya waktu di Universe Showa-nya. Terus kita doain juga semoga hubungan dia sama istrinya itu bisa langgeng terus, harmonis, dan buat si dede bayi semoga jadi anak yang pinter, nurut sama orang tua, dan semoga pas kamu udah gede, semoga bisa jadi Ultraman juga ya, kayak papa kamu. Amin. Oke ya, jadi itu dia kabar terbaru dari Masaki Nishina atau yang lebih kita kenal sebagai Ryu Aihara. Kalau teman-teman semua pengen berpendapat, pengen nambahin info terbaru soal si Masaki ini, atau seperti biasa, mungkin teman-teman semua pengen ngoreksi, siapa tahu ada informasi yang gua kasih di sini salah, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Ayo guys, kita ramein kolom komentar video ini dengan pembahasan seriusan ini gitu. Oh ya, satu lagi pak, buat semua informasi yang gua kasih di sini itu gua ambil dari beberapa website berita Jepang yang terpercaya ya, bukan info abal-abal guys. Ya udah gitu aja dulu. Kalau kalian suka sama video hari ini, klik tombol like-nya dan kita ketemu lagi di video terbaru nanti pak. Yo.